Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari-yari. Suasana di dalam ruangan rapat Dewan Barat hari ini sangat riuh. Suara bisik-bisik dan obrolan para delegasi memenuhi ruangan, menciptakan kebisingan yang menandakan situasi sedang tidak kondusif. Di tengah keramaian itu, seorang anggota dewan berteriak dengan nada tidak percaya. "Omong kosong, kau bilang pasukan iblis sedang bergerak ke selatan?" Seruan ini memicu ketegangan lebih lanjut di antara mereka yang hadir. Kemudian fokus beralih ke interaksi yang lebih personal di antara para anggota. Terlihat dua bangsawan sedang berdebat, yang satu tampak panik, di mana dia mengusulkan mengirim pasukan setiap negara untuk membangun serangkaian pertahanan di ibu kota Ingrasia, biar tempat ini aman dari invasi para demon. Sementara seorang pria parubaya dengan ekspresi cemas, dia mengatakan bahwa mereka tak usah melakukan hal tersebut karena sejatinya yang bertanggung jawab atas pertahanan wilayah utara adalah Margrave. Sedangkan Johan dia hanya menutup matanya seolah sedang berpikir keras atau mungkin mencoba tetap tenang di tengah badai argumen yang terjadi di sekelilingnya. Di saat orang-orang bertanya tentang apa yang telah dilakukan Margrave, di sisi yang lain dalam diamnya Johan merenung tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Dia bergumam, "Dari yang kudengar, Margrave mengirim Razul ke Luberios. Otomatis, tidak akan lama lagi para pasukan demon akan menyerang ibu kota maupun tempat ini." Untuk meredakan kepanikan ini, Ketua Leicester akhirnya angkat bicara. Dia bilang, "Tenang, saya mohon, tenang semuanya. Kita bahkan tidak punya waktu sedetik pun untuk dibuang." Dari meja pimpinan yang tinggi di ruangan ini, ia memerintahkan seluruh anggota untuk segera menghubungi negara masing-masing. Tujuannya jelas, membentuk pasukan gabungan demi melawan ancaman iblis yang kian nyata. Meski instruksi telah diberikan, beberapa anggota masih tampak ragu. Mereka menyadari bahwa berdasarkan kondisi yang ada, jika Dewan benar-benar memanggil pasukan gabungan, maka secara alami pasukan tersebut akan dipimpin oleh perwakilan Tempest, yakni Testarossa, sang iblis primordial putih. Dia adalah pihak yang saat ini memegang seluruh kendali kekuatan militer. Hal ini menciptakan dilema baru di antara para dewan atau bangsawan, antara butuh perlindungan namun juga takut akan dominasi kekuatan Tempest yang luar biasa. Tentu, dari awal dimulainya rapat, kehadiran Testarossa di tempat ini sudah menjadi pusat perhatian anggota dewan yang lainnya. Di situ seorang anggota dewan yang saya kurang tahu namanya, kita sebut saja dia Yota. Dengan nada yang sangat berhati-hati, bahkan cenderung gugup, Yota menatap ke arah Testarossa yang duduk di hadapannya. Dengan suara yang agak gemetar, ia bertanya, Nona Testarossa. Saya paham jika pertanyaan ini terdengar tidak sopan bagi Anda. Tapi apakah Anda benar-benar mampu memimpin pasukan seperti itu?" Pertanyaan ini mencerminkan keraguan sekaligus ketakutan para anggota dewan terhadap kemampuan sebenarnya dari perwakilan Tempest tersebut. Lantas, Testarossa merespon dengan ekspresi yang sangat elegan. Dia sejenak berdiri dari tempat duduknya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Ia menjawab dengan tenang bahwa mereka semua nggak usah putus asa karena Tuan Rimuru telah memberikan perintah langsung kepadanya untuk melindungi semua negara yang tergabung dalam Dewan Wilayah Barat. Lalu Testarossa memanggil asistennya. "Mos, come here." Seketika bocil laki-laki berambut putih muncul entah dari mana. Mos datang di samping Testarossa dengan menunduk hormat sambil menjawab dengan patuh, "Ya, Nyonya." Kemunculan yang tiba-tiba ini membuat anggota dewan di sebelah mereka tersentak kaget. Kemudian Mos memberikan laporan terbaru yang sangat krusial. Ia menyampaikan bahwa sebuah armada kapal udara naga dari dinasti Serion baru saja tiba di garis pertahanan utara, dan pasukan tersebut dilaporkan langsung bergabung dengan upaya pertahanan dan segera melancarkan serangan terhadap pasukan iblis. Kabar tersebut langsung memicu kegemparan di ruangan ini. Para anggota dewan tampak saling berpandang dan berbisik-bisik. Ada raut wajah lega, namun lebih banyak ekspresi terkejut dan bingung. Di situ, seorang anggota dewan tampak terpaku. Wajahnya berkeringat saat ia mencoba mencerna informasi tersebut. Ia menoleh ke arah Mos dan Testarossa. Dengan ekspresi tidak percaya sekaligus lega, dia bertanya dengan suara pelan,
Jadi invasi iblis tidak akan sampai ke sini kan? Dengan tatapan mata yang tenang namun tajam, Moss menyatakan keyakinannya bahwa pasukan High Elf dari Sarion lebih dari sekedar mampu untuk membasmi iblis tingkat rendah yang mengancam wilayah tersebut. Seketika seorang bangsawan wanita tampak senang dan lega dengan laporan itu, dan tampaknya dua orang di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Mendengar laporan yang tampak biasa-biasa saja itu, Testarossa memanggil asistennya kembali dengan nada suara yang rendah namun syarat akan penekanan. Moss tuh. Mendengar namanya dipanggil, Moss menoleh dengan ekspresi polos. Dia tidak menyadari bahwa dirinya baru saja melakukan kesalahan dalam tutur katanya saat memberikan laporan tadi. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Testarossa memberikan tatapan tajam yang mengintimidasi. Ia menegur Moss dengan tegas, menyatakan bahwa dirinya tidak suka Moss menyebut sahabat Tuan Rimuru hanya dengan sebutan High Elf. Teguran ini membuat Moss tersentak kaget dan berkeringat dingin. Tak perlu waktu lama, Moss segera memohon maaf dengan terbata-bata. Maafkan saya. Ketegangan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Moss, tetapi juga menyebar ke seluruh ruangan. Para anggota dewan terdiam 1000 bahasa. Mereka tampak sangat tertekan oleh aura yang dikeluarkan Testarossa. Dengan nada yang tidak bisa dibantah, Testarossa memberikan instruksi baru. Mulai sekarang, Moss harus memanggil individu tersebut dengan nama yang lebih terhormat, yaitu Nona Elmesia. Dan Moss menjawab, "Baik, Nyonya." Lanjut ke panel berikutnya. Para anggota dewan tampaknya masih meragukan laporan yang dibawa oleh Moss. Karena jika laporan ini salah, maka peradaban manusia akan berada dalam bahaya besar dan terancam diinjak-injak oleh pasukan iblis tanpa ada pertahanan yang memadai. Suasana ruangan kembali riuh. Para dewan terbelah menjadi beberapa opini. Ada yang merasa tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, karena jika terjadi kesalahan, maka segalanya akan terlambat. Namun ada juga yang mulai mencoba menaruh kepercayaan pada Testarossa. Di sisi yang lain, ada juga dewan yang berpikiran realistis, di mana jika laporan itu benar, dengan kata lain, mereka sebenarnya tidak perlu repot-repot mengirimkan pasukan aliansi ke medan tempur. Lalu kemudian fokus kembali pada sang ketua dewan Leicester yang tampak berkeringat dingin. Beliau kini sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Testarossa dan Moss karena posisi mereka sebagai orang kepercayaan Tuan Rimuru. Namun di sisi yang lain, ia menyadari secara administratif, yakni tidak ada bukti fisik atau dokumen kuat yang mendukung laporan tersebut. Ya maklumin saja Bre, di sini belum ada HP atau kamera buat dokumentasi. Tanpa banyak bicara, sebuah gerakan tangan yang sangat cepat memecah keheningan. Lengan Testarossa mengarahkan jari telunjuknya dengan presisi ke arah salah satu anggota dewan, yakni seorang pria berambut sebahu. Itu adalah Johann Rostia. "Hei, kamu yang di sana," ucap Testarossa singkat. Tindakan ini membuat para dewan tersentak bingung. Dengan senyuman tipis yang mengerikan dan mata yang tajam menatap lurus ke arah targetnya, Testarossa bertanya dengan nada mengejek, "Kau pikir aku tidak menyadari sama sekali ya?" Di sisi yang lain, Johann mencoba mempertahankan ekspresi tenangnya, namun kerutan di dahinya dan keringat yang mulai bercucuran seolah mengkhianati topeng kepura-puraannya. Berusaha membela diri, Johann menjawab pertanyaan Testarossa dengan terbata-bata. Apa yang kamu tuduhkan kepadaku?" Panel berikutnya menyoroti wajah Testarossa dalam jarak yang sangat dekat. Dengan senyum tipis yang meremehkan, ia mengucapkan satu kata yang sanggup menghentikan napas semua orang di ruangan itu. "Pengkhianatan." Kata ini bukan sekedar tuduhan, melainkan sebuah pernyataan fakta yang ia pegang dengan penuh keyakinan. Mendengar dugaan tersebut, jiwa Johann berguncang hebat. Intimidasi Testarossa telah menembus pertahanan mentalnya. Kendati demikian, Johann sebisa mungkin tak ingin terlihat panik di depan anggota dewan. Alih-alih mencoba menutupi kegugupannya, Johann tertawa sinis. "Hehehehe, dari semua hal yang bisa kamu katakan, sudah kuduga, monster tidak bisa dipercaya." Johann berdiri dengan menghentakkan tangannya ke meja. Dia mencoba membangun narasi bahwa tuduhan Testarossa adalah sesuatu yang absurd. Johann menegaskan, yang bisa melindungi umat manusia hanya mereka-mereka saja. Johann benar-benar kehilangan ketenangannya. Dengan wajah yang memerah dan urat leher yang menonjol, ia berteriak dengan amarah yang meluap. Penjaga, tangkap wanita itu."
dia memerintahkan para penjaga di rapat dewan ini untuk segera menangkap Testarossa. Namun para penjaga justru tampak bingung dan ragu karena perintah tersebut terasa sangat mendadak dan tidak berdasar. Ketua Dewan Leicester segera mengintervensi dengan nada tegas. Ia menegur Johan secara langsung, menyatakan bahwa Dewan tidak akan mengizinkan kekerasan yang melanggar aturan hukum di dalam tempat ini. Di sisi yang lain, Johan yang sudah dibutakan oleh rasa takut dan marah hanya menjawab dengan kasar, "Diamlah, tua bangka." Sementara itu, Testarossa mulai berjalan ke arah Johan dengan sangat anggun. Sambil melangkah, ia melemparkan pertanyaan. Testarossa bilang, "Tuan Johan, apakah Anda baru saja berbicara dengan seseorang lewat panggilan sihir?" "Oh, tentu saja. Anggota Dewan harus tetap terhubung erat dengan tanah air mereka. Saya sangat memahami itu, tapi aku cuma penasaran kenapa kamu memberikan perintah untuk menghancurkan penghalang pertahanan negara ini. Mencurigakan. Tentu ini hal yang janggal. Ngapain menghancurkan penghalang pertahanan negara di saat ancaman iblis sedang mendekat?" Wajah Johan ditampilkan dalam keadaan hancur secara mental. Matanya melotot lebar, keringatnya mengucur deras karena dia terkejut dengan rahasia yang telah terbongkar. Ketegangan di dalam ruangan tiba-tiba pecah oleh suara pintu yang dibuka secara kasar. Di situ, seorang prajurit penjaga menerobos masuk ke dalam ruangan dengan nafas yang tersenggal-senggal. "Lapor, Pak!" teriaknya dengan panik. Munculnya laporan mendadak ini membuat Ketua Leicester terperangah. Dia menuntut penjelasan atas apa yang sedang terjadi. Lantas prajurit itu menyampaikan kabar buruk bahwa monster sedang melancarkan serangan serentak ke kota dari berbagai lokasi yang berbeda. Laporan ini seketika mengubah ketegangan diplomatik di dalam ruangan menjadi ketakutan akan keselamatan nyawa mereka. Salah satu dewan dengan raut wajah tidak percaya menegaskan bahwa seharusnya kota memiliki penghalang sihir pelindung yang kuat di seluruh penjuru. Namun prajurit tersebut menjelaskan dengan napas tersenggal-senggal bahwa mereka tidak tahu penyebabnya. Yang pasti penghalang pertahanan tiba-tiba menghilang begitu saja. Di titik ini Ketua Leicester menyadari bahwa apa yang baru saja diungkapkan oleh Testarossa tentang Johan terbukti benar. Di sisi yang lain, kabar ini justru membuat Johan lega tak terkira karena rencananya berjalan sesuai keinginannya. Gak berselang lama, terdengar suara langkah kaki yang berat dan mantap mulai memasuki ruangan rapat Dewan Barat. Sosok bernama Gerard, seorang pria bertubuh besar dan tegap yang wajahnya tertutup kain hingga hanya menyisakan matanya. Dia bilang, "Bolehkah aku keluar sekarang, Tuan Johan?" Gerard datang ke sini dengan membawa dua anggotanya, yakni yang cewek namanya Ayin dan satunya lagi NPC yang tak bernama. Sontak saat melihat kedatangan tamu yang tak diundang ini membuat Ketua Leicester terkejut. Tanpa perlu melihat lebih seksama, Leicester segera mengenali identitas mereka, di mana Gerard adalah pemimpin dari sebuah kelompok yang bernama Son of the Veil atau Apostle of Earth, simpelnya pemuja primordial hijau. Dari sini, Ketua Leicester menyadari realitas pahit yang ternyata Johan tidak hanya berhubungan dengan Gaban, tetapi juga telah menjalin aliansi dengan skuad berbahaya. Situasi ini bukan lagi sekedar sabotase, melainkan upaya kudeta atau serangan terencana yang sangat besar. Di situ dengan ekspresi wajah yang dingin dan tanpa penyesalan, Johan memberikan izin kepada Gerard untuk menjalankan misinya, terutama karena penghalang pertahanan kota sudah berhasil dihilangkan. Johan tampak sudah tidak peduli lagi dengan penyamarannya. Dia memilih untuk menyelesaikan rencananya dengan kekerasan. Lantas Gerard pun memberikan kode ke bawahnya, dan setelah itu Ayin langsung merampal mantra balonku ada 5. Seketika itu juga cahaya atau partikel energi mulai muncul di sekelilingnya. Gak mau kalah eksis, Gerard pun mulai membuka tutungnya dan menunjukkan wajah aslinya secara perlahan. Dengan nada suara berat, ia sangat berterima kasih kepada Johan. Dan Gerard menyatakan bahwa sekarang ia menganggap kontrak kerjasama ini antara dirinya dengan Johan telah resmi disahkan. Suasana di ruangan ini semakin tegang. Di hadapan semua dewan, Johan terang-terangan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah pemenuhan dari harapan terakhir sosok panutannya, Granbell Rosso. Johan merasa Gerard tak perlu berterima kasih atas bantuan ini karena keinginan Tuan Granbell secara kebetulan memang cocok dengan misi Gerard, yakni menghancurkan tatanan yang ada saat ini. Dengan kepuasan yang dia rasakan sekarang, Johan memberikan perintah terakhirnya kepada para pemuja Mizari.
tidak perlu menahan diri lagi sekarang. Silakan bumi hanguskan tanah ini. Kalau bisa, buatlah semencolok mungkin, ucap Johan dengan nada provokatif. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali dan adanya ancaman fisik yang nyata di dalam ruangan, Ketua Dewan Leicester yang panik segera memberikan peringatan kepada Testarossa. Ia menyarankan agar Testarossa segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Testarossa tetap berdiri dengan sangat tenang. Sambil sedikit memiringkan kepalanya, ia menanggapi peringatan itu dengan pertanyaan santai. "Oh, kenapa begitu? Kenapa aku harus lari?" Ketua Dewan Leicester pun mencoba menjelaskan kepada Testarossa tentang kelompok itu. Dia menegaskan bahwa Son of the Veil bukanlah kelompok tentara bayaran biasa, melainkan mereka adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang paling menyukai kejayaan perang. Dan tujuan utama kelompok ini adalah memanggil dewa yang mereka puja, Ford yang agung atau Mizari. Lalu tujuan lainnya adalah menjerumuskan seluruh dunia ke dalam jurang kekacauan. Meski Ayin terus merampal mantra, namun Testarossa tak ada niatan menghentikannya. Dia malah sibuk ngajak ngobrol si botak terus. Mendengar nama dewa yang bernama Ferd dari penjelasan Leicester, tanggapan Testarossa biasa saja. "Ferd, apaan tuh? Ya ampun," ucap Testarossa. Sementara itu Leicester sendiri mengakui bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang sosok dewa tersebut. Namun ia meyakini kemungkinan besar sosok itu seorang iblis yang sangat menakutkan. Rampalan dari Ning Ayin menuju tahap akhir. Dalam kekusyuannya itu, dia menyebut nama Ferd, sosok yang mereka sembah, dan memohon agar entitas tersebut segera menunjukkan wujudnya di hadapan mereka. Hasil dari komat kamit dari mulut Ning Ayin tersebut, sebuah fenomena mengerikan terjadi di hadapannya, yakni sebuah retakan besar muncul secara tiba-tiba, disertai suara pecah yang keras. Krak! Retakan tersebut terlihat seperti kaca yang hancur di tengah ruang hampa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat sedang mencoba menerobos masuk dari dimensi lain ke dalam ruangan ini. Di sisi yang lain, Gerard, sang pemimpin kelompok ini, menyaksikan fenomena itu dengan tatapan mata yang terbelalak lebar dan penuh kekaguman. "Oh my god," ucapnya dengan nada gemetar. Meskipun situasi semakin chaos, Testarossa tampak sangat tenang, bahkan cenderung bosan sih. Sambil meletakkan jari telunjuk di bibirnya, ia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Beliau menjelaskan sebuah hukum dasar sihir di mana memanggil iblis kuat itu mengharuskan si pemanggil membayar dengan harga yang setimpal. Dan jika iblis tersebut cukup kuat untuk disebut sebagai dewa oleh manusia, maka harga yang harus dibayar pastinya bukan kaleng-kaleng. Leicester membenarkan ucapan Testarossa, makanya sejak tadi dia menyarankan agar Testarossa segera pergi karena tempat ini akan menjadi zona yang sangat mengerikan. Tak ada yang bisa diperbuat Leicester. Dia hanya berdiri terpaku, melihat Ayin yang langsung terkapar setelah melakukan pemanggilan itu. Dari pusat retakan dimensi yang semakin membesar, muncul suara getaran yang mencekam. Itu menandakan sosok iblis yang dipanggil mulai menampakkan eksistensinya ke dunia manusia. Dan sosok yang keluar dari retakan itu tidak lain adalah Mizari. Leicester makin berkeringat dingin dan sangat terguncang. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia takut kelompok Son of the Veil bertujuan agar para anggota dewan dan orang-orang di tempat inilah yang harus membayar harga dari kekuatan yang mereka panggil. Dan tentu saat melihat kemunculan sosok tersebut, para anggota dewan bergidik ketakutan. Sesosok wanita iblis dengan pakaian pelayan yang anggun namun memancarkan aura luar biasa, kini telah sepenuhnya muncul di ruangan Dewan Barat. Kehadirannya begitu mendominasi seisi ruangan. Di sisi yang lain, Johan yang menjadi dalang di balik kekacauan ini menatap situasi tersebut dengan penuh kepuasan. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa sudah terlambat bagi siapapun untuk meminta maaf sekarang. Johan menegaskan kepada para anggota dewan bahwa sosok yang ada di hadapan mereka bukanlah musuh yang bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Di sisi yang lain, Testarossa menanggapi pernyataan Johan dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. Dia bertanya kepada Johan mengapa ia harus meminta maaf. Di situ Johan tampak menatap kesal dan meremehkan Testarossa. Ia menganggap Testarossa tidak bisa merasakan besarnya kekuatan yang baru saja muncul di ruangan ini.
Tak mau membuang waktu, Johan kemudian menoleh ke arah Girard dan meminta padanya untuk memberikan pelajaran kepada Testarossa. Akan tetapi, Girard tetap diam dan tak mengiyakan keinginan Johan. Girard masih menatap ke arah Mizari dengan penuh tanya. Dalam benaknya, ia merasa ada hal yang janggal. Dia bergumam bahwa jika sosok yang muncul di hadapannya benar-benar dewa mereka, maka seharusnya entitas tersebut dapat dengan mudah membumi hanguskan gedung dewan ini dengan kekuatan batu belerang yang menyala. Lalu mengapa dewa mereka sejak tadi tidak bergerak sama sekali? Kepala Girard dipenuhi dengan kepanikan. Dia mulai merasakan ketidaksesuaian antara ekspektasinya akan kehancuran total dengan realitas yang ia lihat. Di sisi yang lain, Mizari sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menyerang atau menghancurkan apapun di sekitarnya. Kehadirannya begitu pasif, gak ada aura intimidasi apapun yang keluar dari dirinya. Di tengah ruangan yang kini hening, dua sosok wanita anggun ini berdiri berhadapan. Sembari menatap Testarossa, Mizari bertanya dengan nada penuh heran. "Aku tidak percaya ini, kenapa kau mendapatkan tubuh fisik, Blanto?" Lantas Testarossa menanggapi pertanyaan Mizari dengan nada yang sangat meremehkan. "Sayang sekali, kau masih memanggilku dengan sebutan itu. Perlu kau tahu, aku telah dianugerahi nama yang indah, Testarossa. Itulah namaku sekarang." Saat dua primordial itu saling berbincang, di sisi yang lain, ketegangan psikologis paling besar justru dialami oleh Girard. Ia menatap interaksi tersebut dengan perasaan hancur. Dia berbicara dengan dewa kita, gumam Girard. Sejenak dia menyadari bahwa dirinya bersama Johan bukan lagi pemain utama, melainkan penonton dalam pertikaian dua makhluk legendaris. Mizari tampak terkejut mendengar pernyataan lawan bicaranya. Dia tidak menyangka kalau Blanc sudah memiliki nama. Di situ Testarossa tersenyum manis, namun penuh makna sarkastik. Ia menyindir Mizari dengan mengatakan, "Aku yakin kau juga tidak suka dipanggil Ferd, iya kan, Mizari?" Sembari mengatakan itu, beliau mengangkat tangannya yang mulai memancarkan energi sihir pekat berbentuk bola putih. Dengan nada yang sangat elegan, Testarossa mengatakan bahwa mumpung mereka sedang berada di tempat yang sama, gak ada salahnya mereka saling bertarung karena Testarossa dengan senang hati akan melayaninya. Mizari masih terdiam. Dia memikirkan misi dari Tuan Gi untuk membuat kekacauan di ibu kota. Dan karena situasi telah berubah secara drastis, Mizari berpikir dia tidak akan mencoba melawan Testarossa dan Moss. Yang lebih penting, ia harus segera pergi demi melaporkan berita mengejutkan ini kepada Tuan Gi tentang si putih yang telah memiliki tubuh fisik dan nama. Di sisi yang lain, tanpa peringatan, Testarossa melepaskan sebuah serangan sihir yang sangat kuat. Serangan ini tampak seperti laser yang melesat cepat ke arah musuh. Seolah tak kesulitan sedikit pun, Mizari membelokkan serangan tersebut dan mirisnya mengarah ke Leicester. Sontak ketua botak cuma bisa terpaku, badannya tak bisa digerakkan karena terlalu takutnya. Untungnya sebelum serangan dari Testarossa mengenainya, Moss bergerak sigap menggunakan kekuatannya untuk melindungi Leicester. Sementara itu ketua dewan cuma bisa meringkuk ketakutan sambil menutupi telinganya. Dan berkat Moss, nyawa ketua botak selamat. Di situ Testarossa masih berdiri dengan tenang sambil memberikan komentar bernada mengejek. "Yari, apa kau melarikan diri?" ucap Testarossa, dan Mizari membalas, "Benar, nyawaku adalah milik Tuan Gi. Ini bukan sesuatu yang bisa kubuang begitu saja tanpa izinnya." Mendengar itu, Testarossa tersenyum penuh arti. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat menantikan kesempatan pertemuan mereka berikutnya. Di sisi yang lain, sebelum benar-benar pergi, Mizari memberikan pesan terakhir. "Kuharap kau cepat terbiasa dengan tubuh barumu. Karena saat kau kalah, jangan harap alasanmu mempan padaku. Jangan harap aku mengampunimu. Aku permisi dulu." Setelah mengatakan itu, Mizari mengangkat sedikit rok pelayannya dan melakukan gerakan hormat yang sangat sopan. Kemudian dia pamit meninggalkan ruangan ini. Sementara itu, Girard tampak membeku dengan tatapan mata yang kosong dan penuh keringat dingin. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. Melihat Mizari pergi begitu saja setelah memberikan salam hormat kepada Testarossa, hanya satu kata yang keluar dari batin Girard yang terguncang. "Nani?"
Keyakinannya runtuh seketika saat menyadari bahwa kekuatan absolut yang ia puja justru tak memberikan kontribusi apapun dalam kekacauan ini. Ruangan dewan yang tadinya riuh dengan ancaman kini terasa hampa. Mizari telah menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan pusaran energi sisa yang memudar. Sementara Testarossa yang menjadi musuh mereka masih berdiri tenang, sedangkan jasad Ayin tergeletak di lantai. Mereka kini ditinggalkan sendirian untuk menghadapi murka Testarossa. Dan tentu tanpa perlindungan dewa mereka, hal itu menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan.